Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Praktikum Kimia Analisis Percobaan spektrofotometri jurusan Farmasi 2020 Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo akan memaparkan materi spektrofotometri. Selamat menyaksikan. Spektrofotometri UV vis pada obat paracetamol. Kelompok 10 Devita Zubaidi, Nur Utami Powela, Sri Wahyuni, Nurul Handayanti Mayang. Spektrofotometri. Pengertian: spektrofotometri UV vis adalah teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat 190 nanometer sampai 380 nanometer dengan sinar tampak 380 nanometer sampai 780 nanometer dengan menggunakan instrumen spektrofotometer. Spektrofotometri adalah sebuah metode di dalam analisis kimia yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel secara kuantitatif. Instrumen spektrofotometer adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap atau intensitas warna yang sesuai dengan panjang gelombang. Spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Jenis spektrofotometer. Yang pertama, spektrofotometri vis atau visible. Yang kedua, spektrofotometri UV atau ultraviolet. Yang ketiga, spektrofotometri inframerah. Yang keempat, AAS atau spektrofotometri absorpsi apton. Yang kelima, spektrofotometri UV vis. Sumber radiasi terdiri atas bahan yang dapat tereksitasi ke tingkat energi yang tinggi melalui proses pemanasan dengan bantuan arus listrik atau proses pelepasan elektron pada beda tegangan yang tinggi. Monokrometer. Untuk memecah radiasi polikromatis dengan pita energi yang lebar, dihasilkan sumber radiasi dengan pita energi yang lebih sempit atau menjadi radiasi monokromatis. Wadah sampel atau kuvet. Kuvet terbuat dari kuarsa atau silika untuk radiasi UV dan gelas biasa atau kuarsa untuk radiasi sinar tampak. Tebalnya bervariasi dari 1 sampai 10 cm. Detektor. Untuk mengabsorpsi foton yang menumbuhnya dan mengubahnya menjadi kuantitas yang dapat diukur seperti arus listrik atau perubahan suhu. Tujuan praktikum agar mahasiswa dapat mengetahui kadar paracetamol tablet menggunakan alat spektrofotometri UV vis. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu botol coklat, botol semprot, gelas kimia, gelas ukur, kertas saring, kuvet, labu ukur, tumpang alu, pipet, spatula. Kemudian bahan yang digunakan yaitu aquades, aluminium foil, kertas saring, metanol, dan paracetamol. Selanjutnya yaitu cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu pembuatan larutan induk paracetamol 400 ppm. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, dimasukkan tablet paracetamol standar ke dalam lumpang alu, gerus sampai menjadi serbuk. 3. Ditimbang paracetamol yang telah menjadi serbuk sebanyak 100 mg, kemudian dilarutkan serbuk paracetamol bersama etanol dan air dengan perbandingan 3:1 dalam gelas kimia. Yang keempat, kemudian dimasukkan larutan induk paracetamol tersebut ke dalam labu ukur sebanyak 250 ml. Kemudian ditambahkan aquades sampai tanda terah, lalu dihomogenkan. Cara kerja yang berikutnya, pembuatan larutan standar paracetamol.
Pertama-tama dilakukan pengenceran beberapa kali pada larutan induk parasetamol 400 ppm dengan mengencerkan larutan induk parasetamol 400 ppm menjadi 100 ppm sebanyak 100 ml, yaitu dengan mengambil 25 ml dari larutan induk kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. 2. Ditambahkan Aquades sampai tanda tera dan dihomogenkan. Yang ketiga, diencerkan larutan menjadi beberapa variasi diantaranya 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm, di mana masing-masing konsentrasinya dibuat sebanyak 20 ml. Yang keempat, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan ditambahkan Aquades sampai tanda tera dan dihomogenkan. Yang kelima, dihomogenkan larutan standar dimasukkan ke dalam botol gelap dan diberikan label sesuai dengan konsentrasinya. Kemudian pembuatan larutan sampel parasetamol. Pertama, dihaluskan masing-masing parasetamol menggunakan lumpang sampai menjadi serbuk. Kedua, ditimbang sebanyak 20 mg, setelah itu dilarutkan parasetamol A ke dalam metanol dan air dengan perbandingan 3:1, kemudian dihomogenkan. Yang ketiga, disaring parasetamol yang telah dilarutkan kemudian disaring dengan kertas saring Webman filtrat penyaringan. Yang keempat, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan kembali diencerkan dengan metanol dan air dengan perbandingan 3:1 sampai tanda tera. Lalu dihomogenkan. Diulangi langkah yang sama untuk larutan sampel parasetamol B, sehingga diperoleh dua jenis larutan sampel, yakni larutan sampel parasetamol A dan larutan sampel parasetamol B. Yang terakhir, pembuatan larutan blanko. Pertama, disiapkan pelarut Aquades dan metanol yang masing-masing diukur menggunakan gelas ukur sebanyak 5 ml. Yang kedua, dimasukkan ke dalam botol gelap dan dihomogenkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum instrumen spektroskopi. Percobaan ketiga, penentuan kadar parasetamol dalam sedian tablet secara spektrofotometri UV Vis. Adapun alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu botol coklat, botol semprot, gelas kimia, gelas ukur, kuvet, labu ukur, lumpang alu, pipet, dan spatula. Adapun untuk bahan yang digunakan yaitu Aquades, aluminium foil, kertas saring, metanol, dan parasetamol. Percobaan ini dibagi menjadi serangkaian tahap. Yang pertama, pembuatan larutan induk. Langkah pertama, masukkan tablet parasetamol standar ke dalam lumpang alu, gerus sampai menjadi serbuk. Kemudian, timbang parasetamol yang telah menjadi serbuk sebanyak 100 mg. Kemudian dilarutkan serbuk parasetamol bersama dengan etanol dan air dengan perbandingan 3:1 di dalam gelas kimia. Kemudian dimasukkan larutan induk parasetamol tersebut ke dalam labu ukur sebanyak 250 ml. Kemudian ditambahkan Aquades sampai tanda tera, lalu dihomogenkan. Langkah kedua yaitu pembuatan larutan standar, yaitu pertama pengenceran beberapa kali larutan induk parasetamol 400 ppm dengan mengencerkan larutan induk menjadi 100 ppm sebanyak 100 ml, yaitu dengan mengambil 25 ml dari larutan induk kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur. Ditambahkan Aquades sampai tanda tera, lalu dihomogenkan. Selanjutnya, diencerkan larutan menjadi beberapa variasi, diantaranya 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm, di mana masing-masing konsentrasi dibuat sebanyak 20 ml. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian ditambahkan dengan Aquades sampai tanda tera dan dihomogenkan. Larutan standar yang sudah dihomogenkan tadi dimasukkan ke dalam botol coklat
dan diberi label sesuai dengan konsentrasinya. Tahapan selanjutnya yaitu pembuatan larutan sampel. Pertama-tama, dihaluskan masing-masing parasetamol menggunakan lumpang menjadi serbuk. Kemudian, ditimbang 20 mg. Setelah itu, dilarutkan parasetamol A ke dalam metanol dan air dengan perbandingan 3:1, kemudian dihomogenkan. Selanjutnya, yaitu disaring parasetamol yang telah dilarutkan menggunakan kertas saring Webman filtrat penyaring. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan kembali diencerkan dengan metanol dan air dengan perbandingan 3:1 sampai tanda terang lalu dihomogenkan. Diulangi langkah yang sama untuk larutan sampel parasetamol B sehingga diperoleh dua jenis larutan sampel, yakni larutan sampel parasetamol A dan larutan sampel parasetamol B. Tahapan selanjutnya yaitu pembuatan larutan blanko. Pertama-tama, disiapkan pelarut Aquades dan metanol yang masing-masing diukur menggunakan gelas ukur sebanyak 5 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam botol gelap dan dihomogenkan. Tahapan terakhir yaitu penentuan kadar parasetamol menggunakan instrumen spektrofotometri UV-Vis. Pertama-tama diambil larutan sampel dan dimasukkan ke dalam kuvet. Sebagian kuvet adalah 1 ml. Untuk langkah selanjutnya digunakan pipet yang baru untuk masing-masing sampel agar terhindar dari kontaminasi. Selanjutnya disiapkan larutan kontrol atau yang biasa disebut dengan larutan blanko. Blanko ini hanya mengandung pelarut yang ada dalam larutan yang akan diuji. Setelah kedua kuvet siap, masukkan ke dalam alat spektrofotometer UV-Vis sesuai dengan tempatnya masing-masing. Selanjutnya, atur panjang gelombang untuk menganalisis sampel. Gunakan panjang gelombang cahaya tunggal atau sinar monokromatik untuk meningkatkan efektivitas pengukuran. Kemudian, tekan tombol auto zero dan amati panjang gelombang yang dihasilkan oleh pengukuran spektrofotometer UV-Vis. Catatlah hasil yang diperoleh. Setelah itu, kuvet tempat larutan sampel dikeluarkan dan dibilas dengan Aquades dan dikeringkan menggunakan tisu. Setelah kuvet bersih, dimasukkan larutan standar parasetamol 2 ppm secukupnya ke dalam kuvet dan proses analisis selanjutnya dilakukan. Gunakan panjang gelombang cahaya tunggal sinar monokromatik untuk meningkatkan efektivitas pengukuran seperti sebelumnya. Setelah itu, tekan tombol auto zero, kemudian amati panjang gelombang yang dihasilkan oleh pengukuran spektrofotometer UV-Vis. Kemudian dicatat hasilnya. Diulangi langkah yang sama untuk pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada larutan standar parasetamol 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm. Setelah dilakukan langkah yang sama, dicatat hasil pengukuran menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis pada larutan standar 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm. Kemudian dilakukan dengan proses pengukuran absorbansi larutan parasetamol A dan B menggunakan panjang gelombang 244 nanometer dengan instrumen spektrofotometer UV-Vis. Setelah itu, dicatat hasil absorbansi yang dihasilkan pada saat pengukuran.